Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Pada kali ini kami dari kelompok 2 PEP 3 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami atau hasil makalah kami. Dan kelompok 2 ada terdiri dari saya Ahmad Behaki, Pina Aulia, Maisum, Nana, Ika Soprati, Musnafi Sukmadewi, serta Nurmi. Nah, untuk materi PEP 3 itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian PEP 3, sumber-sumber PEP 3, dan penamaannya. Yang kedua, jenis-jenis PEP 3. Yang ketiga, ikatan dan struktur PEP 3. Yang keempat, sifat ikatan PEP 3. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian PEP 3. PEP 3 adalah rantai asam amino, peptida dan protein. Keduanya merupakan poliamida yang terdiri atas asam alfa amino yang dihubungkan melalui gugus karboksil dan alfa amino. Ini seperti kita lihat di gambar, bisa kalian lihat kawan-kawan. Nah, dalam biokimia, ikatan amida disebut juga sebagai ikatan peptida, resultan polimer yang telah diklasifikasikan sebagai peptida atau protein tidaklah tergambar dengan jelas. Umumnya, panjang rantai yang lebih dari 40 menggambarkan keberadaan protein. Sedangkan istilah polipeptida dapat digunakan untuk menyebut semua rantai panjang tersebut. Meskipun terlihat serupa, peptida dan protein menampilkan berbagai macam fungsi biologis dan banyak fungsi fisiologis. Seterusnya itu sifat peptida. Sifat peptida ditentukan oleh gugus NH2, gugus COOH, dan gugus R. Sifat asam dan basa ditentukan oleh gugus COOH dan gugus dan NH2. Namun, pada peptida, rantai panjang gugus COOH dan NH2 tidak lagi berpengaruh. Suatu peptida juga mempunyai titik isoelektroik seperti pada asam amino. Ikatan peptida yang terjadi dari dua residu asam amino menunjukkan kementapan resonansi yang tinggi. Ikatan C berikatan dengan S akan mempunyai sifat ikatan rangkap sebesar 40%, dan ikatan C berikatan 2 dengan O mempunyai sifat ikatan tunggal sebesar 40%. Baik, seterusnya itu struktur tata nama dan ikatan peptida. Struktur peptida terbentuk ketika gugus karboksil atau karboksil grup dari suatu asam amino bereaksi dengan gugus amin atau amino grup dari asam amino lain. Reaksi ini menyebabkan pelepasan satu molekul air H2O yang pembentukan satu ikatan peptida. Reaksi pembentukan peptida ini dikenal dengan reaksi kondensasi. Karena reaksi pembentukan peptida membebaskan satu molekul air, maka jumlah asam amino penyusun polipeptida tersebut disebut residu. Seperti kawan-kawan lihat nih, ada gambar struktur dasar peptida. Baik, tata nama peptida diberikan berdasarkan jenis asam amino yang membentuk asam amino yang gugus karboksilnya bereaksi dengan gugus NH2. Diberi akhiran -il pada namanya. Sedangkan urutan penamaan didasarkan pada urutan asam amino. Dimulai dari asam amino yang masih mempunyai gugus NH2 disebut N-terminal. Bisa kalian lihat di samping layarnya. Nah, yang terakhir ikatan peptida. Dua molekul asam amino dapat saling berikatan membentuk ikatan kovalent melalui suatu ikatan amida yang disebut dengan ikatan peptida. Ikatan peptida merupakan ikatan yang terbentuk ketika atom karbon pada gugus karboksil suatu molekul berbagi elektron dengan atom nitrogen pada gugus amina molekul lain. Gambar reaksi, kita lihat kawan-kawan, gambar reaksi pembentukan ikatan peptida dengan reaksi konvensi. Nah, untuk selanjutnya jenis-jenis peptida akan dijelaskan oleh teman saya Mr. Dipersilakan. Selanjutnya, jenis-jenis peptida. Sebelumnya, peptida memiliki ujung amino dan ujung karboksil. Sebuah polipeptida adalah rantai linear tunggal asam amino terikat bersama oleh ikatan peptida. Di sini terdapat jenis-jenis peptida yang terdapat pada bahan pangan dan tubuh. Yang pertama, susu peptida terbentuk dari protein susu oleh reaksi enzimatik yang dipecah oleh enzim pencernaan atau oleh
proteinase yang dibentuk oleh lactobacilli selama fermentasi susu. Yang kedua, peptida ribosom disintesis oleh translasi dari mRNA yang berfungsi sebagai dalam organisme tingkat tinggi seperti hormon dan molekul sinyal. Beberapa organisme menghasilkan peptida antibiotik. Yang ketiga, peptida non-ribosom. Peptida ini dirakit oleh enzim yang spesifik untuk masing-masing peptida, bukan oleh ribosom. Yang keempat, pepton berasal dari susu bentuk hewan atau daging yang dicerna oleh pencernaan proteolitik. Yang kelima, fragmen peptida yang mengacu pada fragmen protein yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memenuhi syarat protein sumber. Yang keenam, hormon adalah salah satu klasifikasi yang paling umum dari peptida dalam tubuh manusia, yaitu molekul pembawa pesan khusus yang digunakan dalam komunikasi seluler. Yang ketujuh, neuropeptida tersebar luas dalam sistem saraf pusat dan perifer tubuh dan memiliki fungsi hambat dan rangsang tertentu. 8. Alkaloid, yaitu peptida yang umum digunakan dalam pengembangan mekanisme pertahanan pada jenis jamur, tumbuhan, dan hewan kecil seperti kerang. Kesembilan, antibiotik adalah peptida yang menghentikan pertumbuhan mikroorganisme dalam tubuh. Mereka sering digunakan dalam pengobatan untuk membunuh bakteri penyebab penyakit. Selanjutnya, peptida bioaktif akan dijelaskan oleh teman saya. Peptida bioaktif merupakan fragmen protein yang tersusun atas beberapa asam amino dan memiliki aktivitas fisiologis positif bagi tubuh. Peptida bioaktif dapat berasal dari kasein, lactobumin, dan lactoglobulin, protein whey, kolagen, albumin, dan gelatin. Gelatin dari kulit dan tulang ikan ternyata juga dapat dihidrolisis lebih lanjut menjadi peptida bioaktif. Bioaktivitasnya telah teruji sebagai antioksidan, antihipertensi, mereduksi diabetes tipe 2, dan antimikroba. Next, peran fungsional peptida bioaktif diantaranya sebagai antihipertensi, antioksidan, antimikroba, antitrombotik, antiadipogenik atau antiobesitas, antikanker, aktivitas opioid, antihiperkolesterol, imunomodulator, dan antidiabetes atau kencing manis. Peptida bioaktif umumnya terikat di dalam sekuen asam amino suatu protein bahan pangan yang terdiri atas 2-20 asam amino, meskipun ada juga yang melaporkan lebih dari 20 asam amino. Next, salah satu sifat peptida bioaktif yang banyak diteliti adalah sebagai antibakteri. Peptida antibakteri merupakan peptida atau protein berukuran kecil yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Peptida ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Protein atau peptida akan menjadi senyawa yang bioaktif apabila telah melewati proses hidrolisis, di mana proses tersebut dapat memutuskan ikatan peptida yang terdapat pada protein. Pada sisi pemotongan yang tepat, proses hidrolisis dapat mengaktifkan sifat bioaktif yang disebabkan oleh interaksi rantai samping dari asam amino. Peptida bioaktif yang memiliki sifat antimikrob melakukan aktivitas penghambatannya dengan 3 cara, yaitu berinteraksi dengan membran, penetrasi dan ke dalam membran, dan berinteraksi dengan komponen seluler yang lain. Next, molekul peptida bioaktif. Molekul peptida bioaktif yang berasal dari ikan tuna sirip kuning atau Limanda aspera telah terbukti mampu menghambat enzim sitokrom P450 CYP2C9 melalui identifikasi dan evaluasi terhadap interaksi molekuler yang terjadi dengan menggunakan metode penambatan molekuler berbasis protein peptida secara in silico. Berdasarkan hasil penambatan molekuler diperoleh bahwa molekul peptida tersebut memiliki afinitas yang baik terhadap sisi aktif peningkatan makromolekul enzim sitokrom P450
selanjutnya, ikatan peptida dan struktur peptida. Ikatan peptida. Peptida merupakan molekul yang terbentuk dari 2 atau lebih asam amino. Jika jumlah asam amino masih di bawah 50, maka disebut dengan peptida. Namun, jika lebih dari 50 molekul, maka disebut dengan protein. Ikatan peptida terjadi jika atom nitrogen pada salah satu asam amino berikatan dengan gugus karboksil dari asam amino lainnya. Peptida terdapat pada setiap makhluk hidup dan berperan pada beberapa aktivitas biokimia. Peptida dapat berupa enzim, hormon, antibiotik, dan reseptor. Ikatan peptida adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara 2 molekul asam amino ketika gugus karboksil asam amino bereaksi dengan gugus amino dari asam amino yang lain dengan melepaskan molekul air. Ikatan ini ada ketika gugus karboksil dari satu molekul asam amino bereaksi dengan gugus amino dari molekul asam amino lainnya yang menyebabkan pelepasan molekul air. Dengan demikian, reaksi ini menghasilkan proses kondensasi. Ikatan peptida juga merupakan ikatan yang kuat dan tidak mudah terurai oleh pemanasan atau garam konsentrasi tinggi, tetapi dapat rusak karena pemanasan dalam waktu lama, dalam asam atau basa kuat, atau dengan enzim. Ikatan peptida berada pada formasi trans, di mana oksigen dari karbonil dan hidrogen dari amida pada posisi yang berlawanan. Ikatan peptida bersifat polar dan memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen karena gugus karbonil merupakan akseptor hidrogen, sedangkan gugus NH merupakan donor hidrogen. Ikatan peptida juga sangat stabil dan hidrolisis kimia memerlukan kondisi yang sangat ekstrim. Dalam tubuh, ikatan peptida diuraikan oleh enzim proteolitik yang disebut protease atau peptidase. Banyak asam amino berikatan melalui ikatan peptida, membentuk rantai polipeptida yang tidak bercabang. Asam amino di dalam suatu protein disebut residu asam amino. Residu asam amino pada salah satu ujung rantai memiliki sebuah gugus amino bebas dan pada rantai yang lain memiliki gugus karboksil bebas. Selanjutnya adalah struktur peptida. Pembentukan peptida terjadi ketika ada reaksi antara gugus karboksil dari suatu asam amino dengan gugus amin dari suatu asam amino lainnya. Reaksi antara gugus ini akan memicu pelepasan satu molekul air. Via pembentukan satu ikatan peptida. Pada gambar di atas terjadi reaksi kondensasi di mana ikatan peptida terbentuk dari satu gugus OH dari gugus karboksil yang berikatan dengan satu gugus H dari amino yang melepaskan satu molekul air. Sebaliknya, ketika satu molekul air tersebut bereaksi dengan ikatan peptida, akan terjadi reaksi hidrolisis. Selanjutnya adalah klasifikasi peptida. Menurut kemiripan struktur dan fungsinya, peptida dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah peptida ribosomal. Peptida ini adalah hasil sintesis dari translasi mRNA. Nah, selain itu fungsi dari peptida ribosomal adalah sebagai molekul sinyal dan hormon dalam tubuh organisme atau makhluk hidup tingkat tinggi. Umumnya peptida ini berbentuk linier. Yang kedua adalah peptida non-ribosomal. Peptida non-ribosomal adalah jenis peptida yang disintesis dari enzim kompleks. Peptida jenis ini terdapat pada tanaman, bumi, atau jamur dan organisme uniseluler. Peptida ini memiliki struktur inti yang kompleks dan memiliki fungsi pengaturan yang berbeda-beda. Bentuk dari peptida jenis ini umumnya adalah siklik dan ada juga yang sebagian berbentuk linier. Yang ketiga adalah peptida hasil digesti. Peptida ini adalah jenis peptida yang merupakan peptida ribosomal namun tidak dibentuk dari hasil translasi mRNA, akan tetapi merupakan hasil
itu mengandung atom C yang akan berikatan dengan nitrogen pada asam amino 2. Ikatan yang menghubungkan antara atom C pada gugus karboksil dengan nitrogen pada asam amino 2 itulah yang disebut dengan ikatan peptida. Nah, untuk membentuk ikatan peptida ini, maka dalam reaksi akan terjadi pelepasan air sehingga reaksi pembuatan ikatan peptida itu disebut dengan reaksi kondensasi karena reaksinya melepaskan molekul air. Jadi dapat disimpulkan bahwa ikatan peptida adalah ikatan yang menghubungkan atau yang mengikat atom C karboksil pada asam amino 1 dengan nitrogen pada asam amino 2. Reaksi pada gambar yang tadi itu menunjukkan adanya dua molekul asam amino yang berikatan dengan ikatan peptida dan membentuk molekul protein. Ikatan peptida tersebut yang akan bereaksi dengan reagen biuret menghasilkan perubahan warna. Reaksi positif uji biuret ditunjukkan dengan munculnya warna ungu atau merah muda akibat adanya persenyawaan antara Cu2+ dari reagen biuret dengan NH dari ikatan peptida dan oksigen dari air. Semakin panjang ikatan peptida, maka semakin banyak asam amino yang berikatan, maka warna ungu yang muncul pada uji biuret akan semakin terang. Sebaliknya, semakin pendek ikatan peptida, maka sedikit asam amino yang berikatan, maka warna yang akan ditimbulkan adalah warna merah muda. Ikatan peptida ini memiliki beberapa sifat umum. Di antaranya, yang pertama, ikatan peptida terjadi jika ada atom nitrogen pada salah satu asam amino berikatan dengan gugus karboksil dari asam amino lain. Sifat umum yang kedua dari ikatan peptida yaitu ikatan peptida merupakan ikatan yang kuat dan tidak mudah terurai oleh pemanasan atau dengan garam dengan konsentrasi tinggi. Tetapi ikatan peptida dapat rusak karena pemanasan dalam waktu yang lama dalam asam atau basa kuat ataupun dengan enzim. Kemudian sifat umum dari ikatan peptida yang ketiga yaitu adanya ion H+ dapat menyebabkan sebagian jembatan dari ikatan peptida akan terputus. Kemudian ciri yang keempat, ikatan peptida yang terputus dapat menyebabkan perubahan struktur protein sehingga kadar protein akan mengalami penurunan. Kemudian ciri yang kelima, ikatan peptida memiliki ikatan rangkap sebagian sehingga rigid planar dapat berotasi. Kemudian ciri yang keenam, ikatan peptida berada pada formasi trans di mana oksigen dan karbonil dan hidrogen dari amida pada posisi yang berlawanan. Kemudian ciri yang terakhir yaitu ciri ketujuh atau sifat umum dari si ikatan peptida tadi ialah ikatan peptida bersifat polar dan memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen karena gugus karbonil merupakan akseptor hidrogen sedangkan gugus NH merupakan donor hidrogen. Sama seperti senyawa organik lainnya, senyawa peptida ini dapat memberikan reaksi yang khas yang menjadi ciri dari peptida tersebut. Terdapat dua reaksi peptida yang penting yaitu hidrolisa ikatan peptida dengan pemanasan polipeptida dalam suasana asam atau basa dalam konsentrasi tinggi sehingga akan dihasilkan asam amino dalam bentuk bebas. Nah, pada gambar di dalam PowerPoint dapat kita lihat bahwasanya karena pemanasan dalam suasana asam atau basa kuat dengan konsentrasi tinggi tersebut sehingga ikatan peptida akan mengalami pemutusan sehingga akan menghasilkan asam amino dalam bentuk bebas. Ini sama seperti dari sifat umum dari senyawa peptida itu sendiri yang kita bahas sebelumnya, yaitu ikatan peptida merupakan ikatan yang kuat, tapi ketika ia dilakukan pemanasan dalam waktu lama dalam asam atau basa dengan konsentrasi tinggi, maka ia akan mengalami pemutusan ikatan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maisum. Kepada saudari Maisum, saya persilahkan. Yang selanjutnya dari sifat ikatan peptida adalah peptida dapat dipisahkan atas dasar tingkah laku ionisasinya. Mengapa demikian? Peptida dapat dipisahkan atas dasar tingkah laku ionisasinya karena peptida hanya mengandung suatu gugus alfa amino bebas dan satu gugus alfa karboksil bebas pada residu terminalnya. Gugus ini berionisasi seperti pada asam amino yang sederhana, yaitu semua gugus alfa amino dan alfa karboksil lain dari kandungan asam amino pada protein bergabung secara kovalen dalam bentuk ikatan peptida yang tidak mengion dan karena tidak memberikan peranan dalam tingkah laku asam basa peptida.
Sifat yang selanjutnya adalah beberapa peptida menunjukkan aktivitas biologi yang nyata. Contohnya seperti pada hormon enkefalin, yaitu hormon yang dapat meniadakan rasa sakit karena pengaruh analgesiknya, dan juga karena molekul-molekulnya yang berikatan dengan sisi yang juga mengikat morfin, heroin, dan jenis candu lainnya pada otak. Deret asam amino pada peptida dan polipeptida memberikan pengaruh biologi dan spesifitas yang menonjol pada suatu senyawa. Pada gambar di samping merupakan beberapa peptida alamiah yang mempunyai aktivitas biologi yang nyata. Di sebelah kiri merupakan residu terminal anionnya. Itu tadi presentasi dari kelompok 2 tentang peptida. Cukup sekian, mohon dimaafkan atas salah dan silapnya selama kami melakukan presentasi. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.